persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Berjumpa lagi dengan kami di Menara Doa pada hari ini, dan saya percaya Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu Saudaranya. Dan saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online yang ada di rumah-rumah. Shalom, apa kabar semuanya? Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta biarlah sepanjang minggu ini Tuhan terus akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Kami boleh ada ya Tuhan di hari ini bersama-sama ya Tuhan. Kami berkumpul kembali di menara doa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami untuk kami mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus, berkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Baik yang ada di Holy Spirit Room, yang ada di rumah-rumah yang mengikuti secara online. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berkenan atas kehidupan kami. Apa yang kami lakukan semua berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih, pimpin menara doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi
bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti-Mu sayang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh kami bersyukur, kami punya gembala yang baik yang menuntun kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Dengan apa dapat kami balas semuanya ya Tuhan. Oh Engkau Tuhan, Engkau Allah dalam hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih Oh Kudus. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Oh, hanya pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
bagimu seluruh isi hatiku. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Kami angkat suara kami, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hanya satu kerinduan kami ya Tuhan, seperti Bapakku sempurna ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hidupmu. Yes. Haleluya. Terima kasih. Mari Bapak bisa berdoa, sembah Dia. Yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, sembah Dia dalam berbahasa roh Bapak bisa. Kina dalam batakan dalam ayasya takkan dalam bala 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 bala. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya.
kasih Tuhan. Lebih baik satu hari kami berada ya Tuhan di tempat kudus-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh Ralamaya Syarah, Tuhan jamah lawat kami, penuhi kami. Terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Dia. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yes. Bawa kami Tuhan. Yes Lord. Jamah kami lawang ya Tuhan. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari bersama-sama katakan, datang Roh Kudus. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi, bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, bawa kami masuk di dalam ya Tuhan hadirat-Mu, untuk bisa menikmati segala berkat-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, hari ini ya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini, Tuhan penuhi kami semua dengan hadirat-Mu, penuhi kami semua dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih ini mila-mila, mari datang pada Tuhan saudaraku. Aku berdoa Yesus, oh ya lama kasih ini mila-mila, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah dalam hadirat-Mu ini ya Tuhan, kami bisa menerima kesembuhan yang sempurna. Dalam nama Yesus,
Terima sembuhannya saudaraku. Terima kesembuhannya. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, beri terang-Mu ya Tuhan, terang-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu, pengertian-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang bingung, bawa kami lebih lagi lah Tuhan. Mari bawa dekat, lebih dekat lagi Yesus. Oh ya, lama. Tuhan, aku berdoa, oh ya, lama kasih lawan. Biarlah semua kami bisa merasakan kasih, merasakan hadirat. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami kelegaan, Engkau berikan kami ketenangan. Terima kasih Tuhan, segarkan kembali jiwa kami Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit kami, beri kami hikmat dan pengertian ya Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan, berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima semangat yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perbaharui ya Tuhan pikiran kami dengan sabda firman-Mu ya Tuhan. Perbaharui hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, dalam minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana menikmati hidangan. Saya pakai kata hidangan ya saudara, ya sulhan dalam bahasa Ibraninya, hidangan kebaikan Tuhan. Ya, ini yang kita akan belajar ketika kita berada dalam pergumulan, dalam peperangan rohani. Saudaraku, baik itu namanya pergumulan keuangan, kesehatan, hubungan, pergumulan, saya pakai istilah untuk kewarasan. Kata kewarasan kita ini maksudnya supaya kita ini ya kan kita bisa sadar, waras bahwa apa yang kita ucapkan, cara kita bicara, cara perilaku hidup kita, jalan kita, keputusan kita ini salah. Ya kan, kita minta juga saudaraku biarlah dengan kebaikan Tuhan Dia berikan kita kewarasan saudaraku. Nah, bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya dalam situasi seperti ini? Nah, kita kan baca Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat yang kelima. Satu ayat ini kita bahas dalam minggu ini saudara. Dalam satu minggu kita bahas. Ya, 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ayat ini saudara, Mazmur 23 ini ditulis oleh Daud lebih daripada 3000 tahun yang lalu. Tetapi ayat ini masih berlaku saudara sampai hari ini. Katakan amin. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi ada 4 pertanyaan saudara untuk menjelaskan bagaimana kita bisa menikmati hidangan kebaikan Tuhan. Ya kan, di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima ini. Ada 4 pertanyaan, ini yang kita akan bahas saudaraku. Yang pertama, hidangan seperti apa yang Tuhan sediakan itu. Yang kedua, siapa lawan kita. Yang ketiga, hidangan itu melambangkan apa. Yang keempat, apa menu dari hidangan itu. Nah, hari ini kita bahas saudaraku, ya kan, tentang hidangan atau jamuan, perjamuan yang model apa, ya kan, saudara, yang dimana Tuhan undang kita untuk datang. Saudara, ya kan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saya coba renung baca ya saudara, walaupun cuma beberapa kata, cuma 6 kata ya. Tapi ini maknanya begitu dalam. Saudara, engkau, kita bahas dengan kata engkau. Ayat firman Tuhan ini dimulai dari kata engkau. Engkau ini artinya siapa? Tuhan. Ya, artinya Tuhan. Jadi di sini adalah apa saudara? Tuhan yang mempunyai inisiatif untuk menunjukkan kasih-Nya dan kebaikan-Nya kepada kita. Katakan amin saudara. Engkau menyediakan hidangan
bagiku. Nah, ada 5 hal tentang Tuhan di sini saudaraku. Sehubungan dengan ayat ini saudara. Ya, yang pertama yang kita lihat dan kita baca di sini saudara ya, kita pelajari adalah pertama adalah apa? Ya kan, Tuhan adalah tuan rumah atau host untuk perjamuan ini. Ya, Tuhan adalah tuan rumah dari perjamuan ini. Saya ini dapetin firman ini saudaraku dari diskusi dengan istri soal makan, tentang makan. Ya kan? Jadi maksudnya budaya makan orang Tionghoa. Ya kan saudaraku, orang Tionghoa kan makan tuh bener-bener sesuatu banget. Karena mereka harus, saya bicara tentang waktu kita bagaimana waktu kecil, diajar duduk makan gak boleh ngomong, makan harus serius. Mungkin zaman dulu ada handphone, istilahnya gak boleh main handphone, makan. Dan makan terus setelah makan ya karena belum Kristen kita tawar-tawarin makan, pama, semua segala macam. Jadi makan tuh sesuatu yang sakral buat tradisi Tionghoa. Saudara, setelah saya pelajari saudara, rupanya Alkitab pun saudaraku, bicara tentang makan, perjamuan, semua tentang perjamuan. Nah saya mau coba untuk bahas saudara dalam minggu ini. Sebenarnya tuh hati Tuhan tuh tentang perjamuan, tentang fellowship. Dan ujungnya nanti saudara, setiap orang-orang yang terbiasa masuk dalam perjamuan Tuhan, saudaraku, di dalam hidupnya di dunia ini, mereka akan juga diizinkan untuk masuk atau diundang masuk dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Nanti kita akan lihat dalam minggu ini pembahasan yang sangat menarik tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Ya kan, bahwa Tuhan yang jadi tuan rumah. Ya kan, dari perjamuan itu, saudara. Jadi ini adalah bukankah satu kehormatan, ya, adalah satu kehormatan, ya kan, apabila Tuhan tuh bisa bicara sama kita, ya kan, Sabta aku undang kamu masuk dalam perjamuanku, saudara. Ini pasti kita sukacita sekali kalau kita diundang, katakan nama saudara, ya, diundang, pasti waduh, saudara bisa bayangkan, saudara diundang oleh orang yang sangat saudara kagumi. Sangat saudara banggakan, saudaraku. Pasti saudara akan menyiapkan pakaian yang terbaik, sepatu yang terbaik. Kalau punya tas yang terbaik, tas yang paling mahal. Saudara dandan sedandan yang terbaik. Karena saudara ingin makan sehidangan dengan raja. Saudaraku, dengan Tuhan. Ya kan? Dengan raja di atas segala raja. Itu yang pertama. Jadi Tuhan sebagai tuan rumah host. Yang kedua, saudara. Kalau kita lihat dari ayat ini, dikatakan apa? Engkau menyediakan. Kata menyediakan hidangan, ini bicara tentang apa? Tuhan sudah merencanakan. Ya kan? Perjamuan ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, perjamuan ini bukan dilakukan secara spontan. Bukan dilakukan secara mendadak. Tetapi Tuhan sudah merencanakan perjamuan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kata hidangan dalam bahasa Ibraninya disebut dengan kata sulhan. Sulhan, saudara bisa tulis di live chat kata sulhan. Ya, sulhan ini artinya apa? Ini meja makan daripada raja. Meja perjamuan makan daripada raja. Jadi bukan meja sembarangan, bukan meja furmika saudara di dapur kita, bukan meja makan lipat kita. Tetapi ini bicara tentang meja makan ya, kalau saudara lihat di kastil-kastil, di kerajaan-kerajaan abad pertengahan, itu kan panjang sekali saudara. Yang orang bisa nampung bisa 50-100 orang. Jadi kata sulhan seringkali dipakai di dalam Alkitab itu sebagai meja makan raja. Meja roti sajian di bait Allah itu sulhan, saudaraku. Jadi ketika Tuhan bilang, aku undang kamu duduk makan di sehidangan denganku di meja, semeja. Ini Tuhan mau bicara hidangan, kata sulhan. Aku mengundang kau dalam hidangan perjamuan ini. Tuhan mau bilang, ya kan saudaraku, ini ada satu tempat, ya kan, yang sangat sakral. Di mana saudara tahu nggak, ya kan, yang duduk ini yang ketiga. Saudara, yang diundang cuma siapa? Satu orang.
Yang ketiga, saudara adalah tamu kehormatannya Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagi siapa? Bagiku. Jadi di sini dikatakan saudara, engkau menyediakan hidangan apa? Bagiku. Bukan bagi kami. Bukan bagi kami, bagiku. Ya kan? Jadi artinya apa? Tuhan mengundang kita pribadi lepas pribadi. Jadi saudara dan saya, kita pribadi adalah tamu kehormatan dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan ini saudaraku bukan untuk semua orang. Saudaraku, perjamuan ini benar-benar hanya untuk saudara secara pribadi. Untuk saya secara pribadi. Nah, di dalam Mazmur 65 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Nah, di dalam Mazmur 65 ini menggambarkan bahwa orang-orang yang dipanggil Tuhan secara pribadi satu dengan satu. Mereka bilang, waduh alangkah satu kehormatan menjadi orang yang berbahagia. Saudara, karena ketika seseorang bisa duduk makan sehidangan dengan Tuhan, orang ini akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudara. Jadi di sini perjamuannya cuma siapa? Antara saudara dan Tuhan. Antara kita, saya dengan Tuhan. Dan kita adalah tamu kehormatan. Saudara adalah pribadi yang sangat penting di mata Tuhan. Katakan amin. Nah ini penting saudara, kita tahu. Terus walaupun saudara ini perjamuannya Tuhan ngundangnya secara pribadi. Tetapi saudaraku perjamuan ini saudaraku bersifat umum. Bisa dilihat oleh orang banyak. Bingung ya? Yang diundang kita sendiri, kita makan hidangan sama Tuhan. Tetapi saudara perjamuan ini bisa disaksikan oleh banyak orang. Makanya dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada orang yang lihat. Saudara, ada orang yang lihat. Kita berpikir bahwa Tuhan menyediakan bagi kita dan bagi teman-teman kita. Tapi rupanya kenyataannya saudara, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita secara pribadi. Tetapi semua musuh kita bisa melihat kita makan sehidangan berdua dengan Tuhan. Apa yang terjadi ya kalau kayak begini? Seorang suruh nonton kita makan berdua. Saya bisa bayangkan gak? Apa maksudnya Tuhan? Apa tujuan Tuhan dari perjamuan ini? Tuhan ingin mempertontonkan. Tuhan ingin memperlihatkan. Tuhan ingin ya kan melihat saudara dihormati di hadapan banyak orang. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Ya kan? Tuhan ingin semua orang tahu, melihat bahwa saudara mendapat kehormatan duduk makan sehidangan dengan raja. Saya bisa bayangin enggak? Dari begitu banyak orang, tiba-tiba saudara ajudan pribadi raja tarik saudara. Raja panggil, di antara orang banyak, panggil hanya untuk saudara saya makan berdua, lalu ngobrol. Yang lain suruh nonton. Itu Tuhan. Saya merinding. Waktu baca, saya siapin ini. Tuhan merinding. Nanti mulai besok, nanti kita mulai melihat. Apa artinya ini perjamuan? Apa hidangan Tuhan ini maksudnya ini apa? Saudara, ya kan? Yang kelima kita belajar saudara. Perjamuan dengan Tuhan berada di medan apa? Peperangan rohani. Jadi perjamuan dengan Tuhan ini bukan dilakukan ketika kita sedang berada di masa-masa indah dalam hidup kita. Bukan cuma di masa-masa indah. Saya mau bilang, bukan cuma di masa-masa indah. Tapi justru saudara, perjamuan dengan Tuhan ini berlangsung di saat kita sedang dalam pergumulan. Di saat saudara sedang menghadapi serangan-serangan dari musuh-musuh. Saudara, dan pemazmur Daud
dia menyadari, dia tulis Mazmur 23 ini, dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Saudaraku Kristus, mungkin ada satu cerita tentang gini saudaraku ya. Ketika di satu lembah terjadi peperangan, di mana seorang prajurit saudaraku, dia turut bertempur berperang, dia lelah sekali dalam peperangan itu. Lalu tiba-tiba saudaraku, dalam peperangan yang besar itu saudara, sudah kelelahan saudara, mungkin juga sudah mulai berdarah-darah saudara. Tiba-tiba, saudara bisa bayangkan nih, tiba-tiba ajudan pribadi daripada raja, ya kan, memegang saudara, menarik saudara. Ada perintah dari raja, kamu keluar dari peperangan. Raja sedang siapkan satu tenda besar di atas. Jaraknya mungkin dari tempat peperangan itu mungkin 1000 meter saudaraku. Lalu di situ ada satu satu tenda besar, ada meja perjamuan raja. Di situ dengan segala panglima dan jenderal-jenderalnya. Saudara, orang-orang di lembah semuanya saudara melihat saudara naik ke atas dan bersama dengan raja. Duduk bersama dan makan berdua. Saudara, tujuannya apa raja ini? Raja bilang, kau lelah, kau sudah berdarah-darah. Aku tarik kamu untuk duduk berdua. Supaya kamu dapatkan apa? Kekuatan. Makan, minum, supaya kamu dapat kelegaan. Yang ketiga, kamu dapatkan satu keyakinan, kekuatan secara ini kan. Aku ada di pihak kamu. Aku akan bersama dengan kamu. Saudara, setelah sudah lega, sudah kenyang. Ya kan saudara? Saudara dipersilakan, lanjutkan. Tetapi semua musuh yang menyerang saudara, yang berperang sama saudara, sudah tidak bisa lagi melawan saudara. Kenapa? Mereka tahu saudara adalah kesayangan raja. Katakan amin. Hal inilah yang dibuat oleh Esther ketika dia menghadapi musuh terbesarnya yang ingin membinasakan bangsanya Yahudi. Yaitu siapa? Haman. Justru Esther ngajak raja untuk makan di meja perjamuan raja. Saudaraku, disitulah saudara bagaimana Esther duduk makan dan melayani raja. Bersama dia duduk bersama dengan Haman lawannya. Saudaraku, ketika dia mengundang, dia akan sampai raja itu merasa sukacita sekali. Dan bertanya, Esther, kamu mau apa? Minta apa Esther? Aku akan berikan. Saudaraku, saudara tahu waktu Haman diundang, Haman itu benar-benar palanya makin besar. Dia berkata bahwa hanya aku seorang yang diundang oleh raja untuk duduk di perjamuannya. Hanya dengan Ratu Esther. Dia bilang itu. Saudara tahu, raja sampai bilang separuh dari kerajaan aku akan berikan buat kamu. Esther bilang enggak, aku gak minta itu. Terima kasih, kalau bisa besok raja datang lagi ke perjamuan. Wah keren saudara. Setelah raja datang lagi, tiba-tiba saudara Esther berbicara apa yang ada di hati dia. Aku sedih bahwa bangsaku akan dibinasakan. Ya kan? Oleh orang yang jahat sekali. Siapa yang mau binasakan? Ini bahasa saya lah. Ini dia. Ini orangnya. Yang duduk di hadapan saya. Haman. Wah raja naik pitam. Marah besar. Saudara, karena gini ya. Saudara tahu. Nanti kita akan masuk ya saudara ya. Bahwa kita tahu lawan kita tahu siapa? Iblis. Ya. Kenapa? Iblis itu berusaha untuk menyakiti kita. Melukai kita. Menghancurkan kita. Kenapa kok iblis suka nyerang kita? Karena iblis tahu kita ini kesayangannya Tuhan. Kalau dia bisa nyakitin kita, dia bisa nyakitin Tuhan. Seperti halnya saudaraku. Ya kan, kalau ada saudara punya istri yang saudara cintai. Saudara punya anak yang saudara kasihi. Saudara punya cucu yang saudara banggakan, senangi. Kalau ada orang melukai mereka, menyerang mereka. Sebenarnya mereka sedang melukai dan menyerang siapa? Saudara. Saya bisa ke sini, katakan amin. Ketika raja tahu bahwa Haman punya rencana jahat kepada istrinya yang sangat dia kasihi. Haman tidak tahu, nggak berpikir bahwa dia sedang dengan cara itu dia sedang mau lukai dan hancurkan daripada raja.
Makanya raja tidak mau lagi duduk sehidangan dengan Haman. Saudara tahu, dia lari, saudaraku. Dia lari, saudaraku. Nah, raja lari, Ester tidak mau jauh dari raja. Dia pintar, dia nggak mau duduk dengan musuhnya. Dia lari juga, saudara. Kemana saudara? Ke kamar. Ke tempat, saudara, tempat di mana mahligai. Tempat keintiman Ester dengan raja. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Haman lari masuk ke kamar. Raja tidak ada di situ. Pas raja lihat, kau mau gagahi pula istri aku. Langsung saudara hukuman mati untuk Haman. Kemenangan diberikan kepada Ester. Katakan amin. Kenapa Tuhan mau undang kita masuk dalam perjamuan? Saudaraku, dan kita saja yang diundang secara pribadi. Dan kita berdua saja sama Tuhan. Lalu kita makan bersama Tuhan di hadapan lawan kita. Ini saudaraku. Saya bisa dapat poinnya. Katakan amin saudara. Ini mungkin hari-hari besok saya akan jelaskan lebih detail lagi. Tentang betapa pentingnya perjamuan buat Tuhan. Betapa pentingnya saudara bisa menikmati hidangan yang Tuhan sediakan. Yaitu kebaikannya saudara. Bisa nikmati itu. Nah, Ayub saudara di tengah-tengah kehidupannya yang sedang babak belur. Masih babak belur. Saudara dia kehilangan semua hartanya habis. Anaknya habis. Saya yakin istrinya tidak bersama dengan dia lagi. Sudah tinggalkan dia. Di tengah-tengah saudara kesendiriannya. Saudaraku, dia tahu ada Tuhan seperti raja yang lewat ajudan pribadinya panggil itu si Ayub. Datang. Makanya dia tulis saudara satu ayat. Ayub 36 ayat 16. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan. Ke tempat yang luas. Bebas dari tekanan. Kemana? Ke meja hidanganmu. Yang tenang dan penuh lemak. Ini kan bahasanya sama. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Setelah Daud berkata, ya kan, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayub sedang mengatakan hal yang sama. Bagaimana Tuhan membawa umatnya keluar dari kesesakan untuk duduk makan sehidangan dengan dia. Tuhan suka mengundang anak-anaknya yang berada di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Yang sedang kelelahan, yang sedang kehilangan kekuatan. Untuk duduk makan sehidangan dengan dia. Tujuan Tuhan mengundang kita makan sehidangan di meja perjamuannya adalah apa? Pertama, untuk menghormati saudara. Yang kedua, untuk memberkati saudara di tengah-tengah pergumulan hidup saudara. Di hadapan lawan saudara. Supaya mereka bisa menghormati saudara dan berdamai dengan saudara. Katakan amin saudara. Sekarang mau detail ya saudara sebentar lagi ya. Ya kan? Siapa sih lawan kita? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara kita harus mengerti bahwa ada 3 musuh dari kehidupan kita. Kita sudah belajar. Saudara, yang pertama adalah dunia sekitar kita. Itulah musuh. Musuh kehidupan kita adalah satu pribadi saudara. Yang berusaha untuk memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Itu musuh saudara. Ya, musuh adalah ya saudara, seseorang, satu sistem atau keadaan yang berusaha untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kalau kita jauh dari hadirat Tuhan, artinya kita jauh dari apa? Kasih Tuhan. Jauh dari kebaikan Tuhan. Yang ada tidak ada yang baik. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, siapa musuh kita? Pertama adalah dunia sekitar kita. Dunia selalu bertentangan dengan Tuhan. Ya, karena dunia selalu menyembah dirinya sendiri. Berhala, kita sudah bahas itu. Waktu kita bahas tentang Nebukadnezar. Saudara, tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, dunia bukan menyembah Tuhan. Dia tidak pernah mengarahkan kita. Ya kan, untuk menyembah Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dunia selalu bicara tentang penyembahan pribadi. Saudara, atau menyembah seseorang, ya kan? Dunia sekitar kita selalu mengejar kita, mengkritik kita, ya kan? Dan dia tidak bisa memahami saudara.
dunia. Makanya saudara, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging dan keangkuhan hidup, itu ciri pada dunia. Saudara, ini musuh kita. Ya kan? Yang kedua adalah saudara, yaitu apa? Iblis yang melawan kita. Ya, Alkitab mengatakan iblis itu nyata. Jangan bilang, oh nggak ada setan lah, bohong aja lah, nggak mungkin lah ada setan lah. Kalau iblis ingin supaya setiap kita tidak percaya bahwa setan ada. Saudara, tetapi Alkitab katakan iblis itu ada, iblis itu nyata. Dia berusaha untuk apa? Mengalahkan kita. Ya kan? Tuhan mengasihi kita. Dia punya rencana indah untuk hidup kita. Tetapi iblis membenci kita. Dia punya rencana yang mengerikan untuk hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, Alkitab mengatakan iblis membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia nggak peduli sama kita. Nggak peduli dengan hidup kita. Nah, saya ulangi lagi saudara. Satu-satunya alasan iblis kenapa kok benci sama kita saudara? Karena Tuhan mengasihi kita. Saya ulangi lagi. Kenapa kok iblis membenci kita? Karena Tuhan mengasihi saudara. Katakan amin. Itulah mengapa ya kan kita ini adalah musuhnya iblis. Kenapa kita musuh iblis? Karena Tuhan mengasihi kita. Iblis membenci apapun dan siapapun yang dikasihi oleh Tuhan. Ya kan saudaraku? Dia ingin menyakiti saudara. Dia ingin menghancurkan saudara. Karena dia pikir dengan menyakiti saudara, menghancurkan saudara, dia berhasil menyakiti hati Tuhan. Karena saudara adalah kesayangan Tuhan. Amin saudaraku, ini penting. Nah, itu musuh kita iblis. Kita hati-hati. Sudah. Yang ketiga, musuh kita siapa? Sifat manusia lama kita. Yang berada di dalam diri kita sendiri. Jadi musuh ketiga yang terbesar, ini musuh terbesar kita. Sebenarnya adalah manusia lama kita. Saudara, semakin tua, ya kan? Semakin kita belajar bahwa musuh terbesar kita sebenarnya adalah siapa? Diri sendiri sebenarnya. Katakan amin. Paulus bilang dia punya niat baik. Namun, ya kan, dia tidak selalu melakukan hal yang baik. Roma pasal 7. Kita lihat saudara. Roma pasal 7 18 sampai 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Makanya saya selalu ngomong, kemarin saya bahas tentang untuk bisa menjadi seorang prajurit yang baik. Saudara, kita belajar hikmat dari seorang prajurit apa? Dia rela mengorbankan nyawanya dan berusaha berkenan kepada siapa? Komandannya. Untuk bisa mengorbankan diri. Saudara, gak bisa hanya dengan niat baik. Kalau ngadapin kenyataan, pasti bukan mengorbankan diri. Yang ada kita mengorbankan orang lain. Oleh karena itu, karena di dalam diri kita gak ada sesuatu yang baik. Oleh karena itu kita butuh apa saudara? Saudara, saya harus berdoa. Maksudnya tinggal doa sama Tuhan. Tuhan, beri aku kemampuan untuk bisa ya kan mengerti betapa besarnya aku telah dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Karena dalam diri kita gak bisa, gak ada yang baik. Tapi kalau kita, Tuhan bilang di luar aku kamu tidak bisa menghasilkan buah. Di dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, maka kita bisa berbuah. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara dapatkan gini, kalau Tuhan kasih kita pikiran, itu adalah ide. Saudara, inspirasi, motivasi yang saudara seharusnya saudara doakan itu. Katakan amin. Tapi kalau iblis kasih pikiran kepada kita, itu namanya godaan. Kalau kita doa, kita pikirkan terus, itu jahat. Godaan bisa berubah menjadi apa? Dosa. Ya kan saudaraku. Tapi kalau pikiran diri sendiri. Kalau diri kita sendiri kasih pikiran ke pikiran kita. Seringkali kita disebut apa? Satu kebodohan. Jangan mengandalkan kebenaran sendiri. Saudara, ini katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. Sini kata-kata. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya. Tetapi apa? Dosa yang diam di dalam aku. Saya minta saudara, kita harus bisa mengenali para lawan kita. Dunia di sekitar kita itu lawan kita. Iblis dan sifat manusia lama kita itu adalah lawan kita. Nah, para musuh ini, saudara, para lawan kita, para musuh kita, mereka berusaha untuk membawa kita, saudara, masuk ke mana? Saudara, bukan masuk ke dalam pesta perjamuan Tuhan, tetapi masuk ke dalam apa? Lembah kekelaman dan lembah air mata. Saudara, membuat kita menderita, sengsara. Dan tujuan utama musuh menyerang kita adalah menjauhkan kita dari apa? Hadirat Tuhan. Mestinya gini, semakin hari sisa hidup kita kan makin sedikit. Betul gak saudaraku? Saudara jangan pikir panjang umur itu apa sih artinya? Jadi kalau misalnya jatah umur kita misalnya 80 tahun atau 90 tahun. Masuk lewat 1 bulan, udah kurang 1 bulan itu. Lewatin 1 tahun udah kurang 1 tahun. Jadi sisa itu makin sedikit. Jadi kita udah tahu bahwa hidup ini akan berakhir kok. Kita mau setuju enggak setuju. Ya kan mau percaya enggak percaya. Jantung ini pasti satu hari berhenti berdetak. Saudaraku Yesus, ya kan? Nah pertanyaannya adalah, ya saudaraku, ya kan? Kalau kita bisa sadar, sesadar-sadarnya, sewaras-warasnya. Makanya kan kadang-kadang nih kita butuh bukan cuma pergumulan tentang sakit sembuh. Ya kan saudara, masalah keuangan bisa ngalami mujizat keuangan. Tapi juga kita butuh tiap hari minta, Tuhan berikan kami pikiran yang waras. Pikiran yang waras adalah sadar kami butuh Tuhan. Kami tidak mau jauh dari hadirat Tuhan. Tempat di mana tidak ada hadirat Tuhan, di situ adalah neraka. Neraka itu namanya. Di mana tempat tidak ada Tuhan di sana, di situ adalah neraka. Aku tidak mau di sana Tuhan. Aku mau tetap sekalipun aku lewati lembah kekelaman, lembah air mata, biar hadirat-Mu menyertai aku. Saya bisa ngerti, katakan amin. Karena ada masa di mana di tengah-tengah lembah kekelaman itu Tuhan akan kirim ajudannya, malaikatnya, seseorang untuk tarik aku duduk makan sehidangan dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Dan aku bisa nikmati itu. Saudara, di mana saudara bisa nikmati nikmati hidangan Tuhan? Waktu saudara kumpul bersama di menara doa. Saudara kumpul bersama dalam ibadah raya. Di dalam saudara memuji, menyembah. Saudara mulai sharing firman. Saling mendoakan. Di situ saudara sedang menikmati. Saudara, hidangan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ya, tujuan musuh cuma dia mau pisahkan kita. Musuh kita siapa? Dunia. Hanya ketika kita datang ke meja perjamuan Tuhan, saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudaraku. Ada satu ayat lagi nih, saya mau kasih tahu lagi saudara. Kidung Agung 2 ayat 4, kita baca sama-sama. Kidung Agung 2 ayat 4. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Rumah pesta ini meja perjamuan. Dan pancinya di atasku adalah cinta. Saya mau ulangin lagi cerita tadi. Ya kan? Oleh karena kasih dan kebaikannya, Tuhan bawa saudara masuk ke dalam pesta perjamuannya. Supaya saudara dan saya memiliki apa? Mendapatkan apa? Kekuatan baru, kelegaan, hikmat untuk bisa hidup dalam kemenangan. Katakan amin. Saudara, saya percaya musuh yang sedang berperang bersama dengan saudara, menyerang saudara, tiba-tiba dia akan menghentikan peperangannya. Ketika saudara, ya kan, dibujuknya, dibawanya, saudara ke pesta, ke perjamuan oleh ajudan daripada raja ini saudara. Dan saudara tahu ada banner, ada spanduk,
Ada panci yang berkata bahwa ada nama saudara, nama saya, Sabta yang dicintainya. Saya sedang duduk bersama dengan Tuhan dan musuh-musuh saya lihat saya. Nama saudara, pancinya, spanduknya, saudaraku. Yang nama saudara yang dicintainya. Di tengah-tengah suatu pergumulan yang berat. Pilihannya, iblis akan berusaha untuk tarik saudara lewat dunia. Oh, duitnya enak nih, cari duitnya enak. Beberapa bilang gitu kan. Ya kan? Lewat iblis. Wah, ada kuasa, bisa sembuh, bisa punya anak. Ini dukun ini nih. Atau gimana? Manusia lama kita kembali ke manusia lama kita. Sombong, serakah, hawa nafsu. Saudaraku, mari saudaraku yang saya mau jelaskan, ya kan, bahwa pergumulan saudara akan berubah menjadi kemenangan ketika saudara duduk makan sehidangan dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara terbiasa berada di meja perjamuan Tuhan, suatu hari kelak saudara akan diundang ke pesta perjamuan kawin anak domba Allah di sorga. Katakan amin. Saya mau tutup dengan membacakan ayat firman Tuhan ini. Ini nubuatan. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan semesta alam akan menyediakan, sudah merencanakan, sudah buat rencana di Gunung Sion bagi bangsa-bangsa, bagi segala bangsa-bangsa. Suatu apa saudara? Perjamuan dengan makanan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Udah siapin saudaraku. Di atas gunung ini, Gunung Sion, Tuhan akan apa? Mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungi kepada segala suku bangsa. Dan tudung yang ditudung kepada segala bangsa-bangsa. Ini tudung ini kayak kain kafan nih saudara ya. Tudung ini kain kafan. Ya kan? Ia akan meniadakan maut untuk jadi dirobek semua saudaraku. Meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhikannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata. Baca sama-sama dengan 1, 2, 3. Sesungguhnya inilah Allah kita. Yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Saudara diberkati dengan pesan ini. Besok kita bahas tentang perjamuan Tuhan ini melambangkan apa? Hidangan Tuhan ini melambangkan apa? Saudara, hidangan perjamuan Tuhan melambangkan apa? Kita akan bahas ini. Ya kan ada 2 hal lambangnya. Saya berdoa biar saudara dan saya, kita semua, saudara, diberikan anugerah untuk bisa menikmati hidangan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk undangan-Mu. Kalau kami bisa ada di Menara Doa hari ini, kami sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Kami bisa menikmati makanan firman-Mu yang menguatkan kami, yang menyegarkan kami. Dan juga ya Tuhan, memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan. Pengertian, pewahyuan, kuasa. Dan juga Tuhan kami bisa nikmati hadirat-Mu. Minum dari air-Mu yang menyegarkan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami adalah tamu kehormatan. Engkau menyediakan ya Tuhan hidangan bagiku. Secara pribadi ya Tuhan buat kami satu-satu. Bahkan di hadapan lawanku. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan hidup kami. Bapa di dalam nama Yesus kau berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kekuatan-Mu, semangat-Mu ya Tuhan, hikmat-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan, urapan-Mu ya Tuhan. Turun atas anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan. Para musuh kami tidak akan pernah bisa memisahkan kami
dari kasih, dari hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapak, terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan untuk pelayanan daripada menara doa ini dan gereja ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kau cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Pakai kami untuk membawa lagi banyak orang untuk datang mendekat kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persatuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persatuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus minta kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.